وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah kajian, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena maskernya ketinggalan. Biasanya saya sudah siapkan di baju yang saya pakai sholat, tapi kali ini saya ganti baju tadi sempat. Jadi ketinggalan di baju besar. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, mari kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ya, dengan bertambahnya tahun, bertambah usia kita, bertambah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa umur ini. Kita perbaharui, kita tajdid, kita punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya rasa syukur itu harus terus diperbaharui kapan saja dan setiap saat. Bahkan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah itu juga merupakan nikmat yang harus juga kita syukuri. Kemudian ketika kita diberikan taufik untuk mensyukuri rasa syukur, itu juga harus kita syukuri. Dengan kata lain, tidak habis-habis sebenarnya kita harus mentajdid dan memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur tersebut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menetapkan semua nikmat yang sudah ada dan berkenan juga untuk menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena syukur nikmat merupakan kunci ditambahnya nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bila mana kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku betul-betul akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman dalam ayat ini bahwa Ia benar-benar dan betul-betul akan memberikan tambahan, itu artinya bahwa semua nikmat yang sudah ada akan tetap. Lebih daripada itu akan ditambah. Kita sekarang punya nikmat berupa kesehatan yang Allah karuniakan. Dengan syukur kita akan tambah sehat. Bahkan mungkin kesehatannya akan sampai pada usia tua. Tidak ada yang lumpuh kita punya tubuh. Salah seorang ulama besar dari kalangan ulama Syafi'i yang dikenal dengan Abu Syuja, itu usianya 160 tahun Bapak Ibu. Tidak ada satu anggota badannya yang lumpuh, yang lemas. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau mengatakan semua anggota badan ini tidak pernah saya pakai berbuat dosa. Saya jaga anggota badan ini, itu bentuk syukurnya. Sehat disyukuri dengan cara dipakai untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ketika saya menjaga anggota badan ini dari kemaksiatan, Allah pun menjaganya sampai usia saya sekarang. Ya. Nikmat yang Allah berikan berupa harta. Dengan syukur, harta yang sudah ada itu akan tetap. Bahkan Allah akan kasih lagi harta yang lain. Intinya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kalau kita syukuri, maka nikmat itu akan bertahan dan nikmat itu juga akan bertambah. Nikmat Allah berikan kita istri satu, syukuri baik-baik. Syukuri baik-baik. Bagaimana caranya? Cara mensyukurinya adalah melakukan semua tugas dan kewajiban kita kepada istri kita sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Semua hak istri kita kasih. Istri pun akan ridho. Mungkin Allah berikan taufik kepada istri untuk mempersilahkan nikmat. Tapi jangan mau nambah 2, 3, 4, 5. Kalau yang pertamanya nggak bisa disyukuri dalam hati, nggak diurus, nggak dijaga, nggak dididik, nggak ini, berantakan setiap hari. Ya, Allah Taala. Jadi intinya sekali lagi semua bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tajdid syukur, memperbaharui rasa syukur, insya Allah nikmat akan bertahan dan akan bertambah. Selanjutnya tidak lupa kita layangkan salawat dan salam atas baginda Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selawat yang kita panjatkan, yang kita sampaikan pun teruntuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat beliau besok pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling layak dan paling pantas mendapat syafaatku besok kelak pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat, paling banyak mengucapkan selawat atas Rasulullah SAW. Semoga juga dengan kita ingat berselawat untuk Nabi SAW, kita tidak termasuk orang yang pelit, tidak termasuk orang yang bakhil. Karena orang yang pelit dan bakhil sebenarnya adalah bukan orang yang susah keluar duitnya, tapi orang yang kalau disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia tidak mau mengucapkan salawat. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil sebenarnya adalah orang yang bila mana disebut namaku di dekatnya, dia dengar namaku disebut kata Rasulullah SAW, walam yusalli alayya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat atasku. Bapak Ibu rahimahumullah, saya berharap kehadiran kita di masjid ini tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu menjadi penyebab kita dipermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuju ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu akan mempermudah jalan orang tersebut menuju surga, yang insyaallah juga akan kita sebut nanti dalam poin-poin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya diminta untuk menyampaikan kajian dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita tidak mengetahui hakikat sesuatu, mungkin kita tidak akan tertarik. Ada sebuah produk yang ditawarkan kepada kita, kemudian orang yang menawarkan atau salesnya ketika kita tanya, ini kelebihannya apa Bapak? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Ya, pokoknya ini produk baru, silakan beli Pak. Harganya berapa? 1 jutaan. Ya, ini alat untuk apa? Untuk masak. Kelebihannya dari panci biasa apa? Wallahu a'lam. Kita tidak mau beli. Ya, apa bedanya dengan panci yang saya beli di ketak sana di mana dan sebagainya? Tidak mau beli. Tapi ketika dia bilang, Pak, ini produk baru, beda dari yang lainnya. Jangankan mau dibanding dengan panci biasa, aluminium biasa, dengan alat-alat masak terbaru yang sudah keluar sebelumnya, ini jauh. Sebutkan satu-satu keutamanya. Maka Bapak Ibu pasti mau beli walaupun sudah banyak pancinya di rumah. Kenapa? Karena dia punya keistimewaan, punya kelebihan. Malam ini kita akan mengenal keistimewaan dan keutamaan ilmu. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya supaya kita punya semangat untuk thalabul ilmu, punya semangat untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada gambaran pada diri salah seorang di antara kita menuntut ilmu cuma datang masjid, duduk, udah dengar begitu. Cuma itu, sebatas itu yang dia tangkap tentang thalabul ilmu. Ya, jangan sampai kita punya asumsi seperti itu, ya. Jangan sampai kita punya pemahaman seperti itu tentang thalabul ilmu. Oleh karena itu malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas tema keutamaan menuntut ilmu ini. Nah, ini kita ambilkan dari beberapa kitab, lalu saya rangkumkan karena kalau kita membaca semua kitab para ulama tentang ilmu banyak sekali. Jadi kita ringkas saja. Oleh karena itu malam ini saya tidak bawa kitab. Ya. Baik. Yang pertama tentunya yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan ilmu yang hendak kita akan bicarakan malam ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu syar'i, ada ilmu yang tidak syar'i, atau ada ilmu dunia, ada ilmu agama, ya, ada ilmu dunia. Yang dimaksud dengan ilmu pada pembahasan kita kali ini adalah ilmu agama. Jadi saya tidak akan berbicara tentang
ilmu fisika, kimia, biologi dan yang lainnya. Begitu juga ketika saya menyampaikan tentang keutamaan ilmu, di antaranya misalnya mempermudah orang dengan izin Allah untuk masuk surga, itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu fisika. Tidak ada sangkut pautnya dengan kimia, biologi dan ilmu yang lain, apalagi ilmu sihir. Tidak ada. Jadi murni kaitannya ada dengan ilmu syar'i, ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ilmu syar'i atau ilmu yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW ataupun di dalam kitab-kitab para ulama, maka semua itu kembali kepada ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang sumbernya adalah Al-Quran, firman-firman Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi itu ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya takrir atau tetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai panduan kita atau panduan ilmu dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, poin pertama kita bahas. Ilmu yang akan kita bahas adalah ilmu syar'i. Selanjutnya, apa hukum kita mempelajari ilmu syar'i? Mempelajari ilmu syar'i atau ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, hukumnya wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap individu. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya wajib tapi tidak untuk masing-masing orang, tapi untuk sebagian. Jika sebagian orang sudah melakukan tugas itu, maka sebagian yang lain dari kaum muslimin gugur kewajibannya, diwakili oleh sebagian. Tapi fardu ain itu adalah sesuatu yang wajib, diwajibkan oleh agama dan masing-masing individu harus melakukannya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Seperti kewajiban kita puasa di bulan Ramadan, tidak bisa minta orang lain untuk mewakilkan kita, ya. Kemudian sholat 5 waktu, ya tidak bisa kita diwakilkan sama orang lain. Nah, hukum menuntut ilmu syar'i ini adalah fardu ain. Setiap individu wajib menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i. Dalilnya apa Bapak Ibu? Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Di awal ayat ini Allah berfirman fa'lam. Dari fi'il atau kata kerja alima ya'lamu, mengetahui atau mengilmui. Kemudian Allah sampaikan khitabnya, pesannya kepada hamba-hambanya dalam bentuk fi'il amr atau kata perintah. I'lam, fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah, ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya khusus, maka perintah untuk menuntut ilmu ini, ya, berlaku juga untuk perempuan, walaupun redaksinya ditujukan kepada laki-laki. Baik, jadi itu hukum mempelajari ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia, maka hukum asalnya adalah mubah, boleh. Ilmu apa saja yang kita mau mempelajari terkait dengan ilmu dunia ini silakan, tidak ada larangan, selama ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama kita ya. Mau belajar biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya, ya silakan dipelajari. Karena hukum asalnya itu adalah mubah. Bahkan kata para ulama, ilmu dunia ini suatu ketika walaupun tadinya hukumnya mubah, boleh, tapi suatu ketika bisa saja berubah status hukumnya menjadi wajib, tergantung hajat dan kebutuhan serta darurat yang dialami oleh manusia atau masyarakat pada umum. Mana mau ibadah, kemana? Ke masjid. Sampai di sini duduk di majlis ini, ya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menuntut ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah itu wajib. Tapi ketika kita pergi ke sekolah belajar ilmu yang sifatnya duniawi, nggak bisa kita mengatakan saya mau beribadah, saya mau melakukan satu kewajiban, nggak bisa. Baik, selanjutnya poin berikutnya adalah
kita akan langsung mengenal keutamaan daripada ilmu agama. Dan ini paling inti dari pembahasan kita malam ini. Keutamaan daripada ilmu itu sendiri, keutamaan menuntutnya, plus keutamaan orang-orang yang menuntutnya. Yang pertama adalah terkait dengan keutamaan daripada ilmu itu sendiri, ilmu syar'i. Di dalam sebuah hadis disebutkan wa annal anbiya atau wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran. Ketika para nabi itu wafat meninggalkan umat yang didakwahinya, ya, mereka tidak meninggalkan dan mewariskan dinar, uang yang berupa dari emas. Wala dirhaman, mereka juga karena mendapatkan warisan khusus dari presiden. Itu baru presiden, ya, presiden Indonesia misalnya, kekuasaannya hanya di Indonesia. Bagaimana kemudian kalau dia mendapatkan warisan dari pemimpin dunia, bukan pemimpin Indonesia saja, pemimpin dunia, bahkan Rasulullah SAW adalah pemimpin dunia dan akhirat. Yang dipimpin bukan cuma rakyat-rakyat seperti kita yang biasa, bahkan para nabi dan rasul itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus berbangga mendapatkan warisan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa warisan beliau? Al-ilmu. Jadi mari kita bangga dengan ilmu agama yang merupakan warisan daripada para nabi, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, berharga luar biasa. Yang kedua, ilmu ini kalau kita mau bandingkan dengan apa saja, maka tidak bisa ditandingi sama yang lain. Itu ilmu agama atau ilmu syar'i. Makanya salah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan al-ilmu la yu'adiluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu agama tidak bisa ditandingi dengan apapun untuk mereka-mereka yang niatnya benar, niatnya sahih, niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi tidak semata-mata karena menuntut ilmunya, tapi juga harus dibarengi dengan niat yang baik, niat yang sahih, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita di masjid ini atau di majelis-majelis ilmu yang lainnya murni karena ingin memenuhi perintah Allah. Karena Allah perintahkan fa'lam. Murni karena ingin mengikuti perintah Rasulullah SAW, karena beliau mengatakan kalau ilmu fardhatun ala kulli muslim. Ketika kita hadir suatu majelis ilmu dengan dua motivator ini, insya Allah kita berharap termasuk dalam kelompok orang-orang yang sahih niatnya dalam menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang istimewa yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dari dunia ini. Kemudian ilmu ini, ya, kebutuhan kita kepada ilmu ini, dan ini menjadi bukti bahwa ilmu tidak bisa ditandingi sama apapun dari dunia. Orang butuh kepada ilmu agama ini lebih besar, lebih banyak kebutuhannya ketimbang kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum di bagian dari kebutuhan kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi ilmu lebih daripada itu. Kita butuh makan dan minum mungkin 3 kali dalam sehari saja. Tapi ilmu ini kita butuhkan 24 jam Bapak Ibu. Demikian juga dengan keahlian-keahlian yang lain yang sifatnya duniawi, ya. Itu kadang-kadang kita tidak butuh kecuali dalam kondisi tertentu saja. Tapi ilmu agama kita butuh sekali lagi 24 jam. Bukan saja pada saat kita sedang terjaga, dalam keadaan tidur pun kita butuh ilmu Bapak Ibu. Butuh ilmu. Kalau butuh ilmu pada saat terjaga itu mungkin cuma paham. Tapi butuh kepada ilmu agama pada saat dia sedang tidur terlelap, mungkin belum banyak yang memikirkan ke arah sana. Bapak Ibu kalau dalam tidur mimpi dikejar anjing, ya, mimpi dikejar anjing. Semua keahlian dunia yang Bapak Ibu bisa, nggak bisa Bapak hindari anjing itu dalam mimpi. Bapak punya keahlian panjat tebing, ya. Panjat tebing dikejar sama anjing banyak, Bapak panjat tebing, anjingnya sudah duluan namanya di atas. Bapak akan temukan sudah duluan di atas. Anjing itu di dalam mimpi. Mau keahlian apa yang akan dipakai
untuk menghindari sesuatu yang menakutkan dalam tidur kita itu nggak bisa keadaan dunia. Mau pecah-pecah dan sebagainya, tangan nggak bisa bergerak. Padahal mungkin di kejuaraan bela diri itu dia juara 1. Tapi begitu di dalam mimpi nggak bisa mengalahkan anak tuyul dalam tidurnya itu. Yang bisa mengalahkan itu hanya ilmu agama. Ingat baca ayat kursi di situ, insya Allah bisa bangun sudah. Ya, itulah ilmu agama. Ya, dan ilmu yang lainnya itu tidak butuhkan seperti hubungan kita kepada ilmu agama. Itu hanya contoh sederhana saja ini ilmu agama itu 24 jam. Begitu kita terbangun, kita diberitakan untuk berdoa, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Ya. Kemudian setelah kita bangun, kita menuju ke kamar mandi, kita berdoa ketika masuk kamar mandi. Mau keluar dari kamar mandi juga kita berdoa. Mau lepas baju doa, mau ganti baju doa, mau keluar rumah doa, mau ke masjid, jalan dari rumah sampai ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doanya, ada adabnya. Ya, setelah masuk masjid ada ibadah-ibadah yang kita diperintahkan. Itu semuanya ilmu agama. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang beraktivitas tapi tidak ada roh agamanya. Dia keluar masuk rumah tidak jauh beda, tidak jauh beda dengan makhluk yang lain yang keluar masuk kandang, alias tidak ada ibadah yang dia lakukan. Ya, kalau misalnya kita punya ayam keluar dari kandangnya masuk kandang itu tidak ada doa yang mereka. Ya. Tapi kita keluar masuk rumah kita ada doa, membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Dan tidak ada yang mengajarkan kita doa itu kecuali ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Mau jadi apa saja kita butuh kepada ilmu agama itu. Butuh kepada ilmu agama. Mau jadi ahli ekonomi butuh ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita melakukan transaksi sesuai dengan ajaran agama. Supaya selamat kita di dunia dan akhirat. Di dunia jangan sampai digebuk gara-gara nipu. Di akhirat jangan sampai digebuk oleh malaikat gara-gara kita berbuat dosa terkait dengan transaksi jual beli kita yang tidak sesuai dengan syariat. Mau jadi dokter butuh ilmu agama. Kalau tidak memiliki ilmu agama, dia mungkin hanya bisa membantu orang untuk menyembuhkan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi bisa jadi psikisnya orang tidak sembuh. Ya. Orang keluar minum obat, saya agak sebel sih tapi jengkel sama dokternya. Masa begitu aja bayarnya 1 juta? Sembuh memang secara fisik, tapi ya, psikisnya tidak sembuh. Kemudian bahkan ada di antara mungkin tenaga medis ya, yang mengeluarkan statement yang membuat penyakit pasien menjadi tambah parah. Juga ada pasien di pulau sebelah, dia diponis oleh salah seorang tenaga medis alias dokter bahwa dia punya paru itu bolong. Dan saya waktu itu mendapat cerita ini dari salah seorang keluarga yang yang dia punya keluarga dokter dan tentu ada di dekat saya pengajian kayak gini. Habis subuh waktu itu pengajiannya, ya di Bima kalau saya salah waktu saya ngisi. Jadi orang ini ponis sama dokter, ya. Paru-parunya bolong. Yang tadinya dari rumah ke tempat klinik itu agak segar. Begitu didengar ponisan bahwa dia sudah bolong ini paru-parunya, dan dia secara medis mungkin tingkat bertahan hidupnya ya tidak seperti yang lain yang kena penyakit yang lain. Itu bikin dia drop, ya. Akhirnya kemudian semakin drop. Suatu ketika ada temannya yang nyaranin supaya pergi ke Surabaya. Di sana ada dokter spesialis yang insya Allah mungkin bisa cari apa istilah orang sekarang itu second opinion apa istilahnya. Ya. Berangkatlah dia dalam keadaan bertaki-taki, dalam keadaan lemas karena dulu mendengar ponisan seperti itu. Sampai di Surabaya dia periksa, akhirnya apa? Siapa yang bilang paru-parunya bolong? Tidak ada masalah paru-paru. Ya, saya cuma kasih obat ini untuk mengembalikan stamina dan sebagainya. Dia mendengarkan ucapan seperti itu langsung segar. Ya. Yang tadinya diantar pakai kursi roda, kemudian kembali pada saat itu di bandara sudah diterima, dia mau dipapak sama keluarganya, dia bilang nggak usah, saya jalan sendiri. Bayangkan, ya, dua statement yang berbeda membuat psikis orang menjadi berubah. Tapi kalau dokter itu dibekali dengan ilmu agama juga, insya Allah orang akan sembuh secara fisik dan insya Allah juga sembuh secara psikis. Ya. Ketika orang itu mengadu datang kepada dokter di kliniknya, kemudian dia bilang, Pak, saya sakit ini dan sebagainya, kata dokter sebelah bahwa usia saya tinggal 2 bulan lagi. Nah, dokter yang punya ilmu agama akan mengatakan apa? Bapak,
tidak ada orang yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Umur bapak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu umur bapak lagi sebulan, lagi 2 bulan, lagi seberapa, tidak ada ya. Itu hanya penilaian secara medis saja. Melihat organnya begini-begini, dia ketahanannya sampai segini-segini. Itu teori medis yang bisa saja berubah pada waktu yang Anda tidak pernah duga-duga. Allah kuasa memberikan kesembuhan kepada bapak, ya, sebagaimana Allah kuasa memberikan kesehatan kepada bapak. Sebagaimana Allah kuasa memberikan penyakit itu, dia juga kuasa mengangkat penyakit tersebut. Bapak pernah dengar tidak kalau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, ketika dicari oleh Nabi SAW untuk diberikan ke daerah perang, itu lagi sakit mata parah, sampai kemudian dibawa oleh sahabat, dipapar oleh para sahabat, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian diludahi matanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW. Sembuh saat itu juga. Kalau orang sakit mata, pakai obat tetes mata, itu berhari-hari masih ada bekasnya, ya, merahnya akan berkurang sedikit. Setelah berapa hari baru kemudian sembuh. Apalagi kalau sakitnya parah sampai bengkak kemudian keluar cairan dan sebagainya, itu butuh waktu untuk sembuhannya. Tapi ini diludahi oleh Rasulullah SAW langsung sembuh. Bukan karena ludah itu sendiri, tapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui ludahnya Rasulullah SAW, Allah karuniakan kesembuhan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam sekejap, sampai dikatakan dalam hadis tersebut tanpa ada bekas, seolah-olah dia tidak pernah sakit sama sekali. Jadi bapak harus tahu kekuasaan Allah dalam hal penyakit ini. Allah kuasa memberikan kesembuhan kepada bapak. Kami sebagai tenaga medis hanya membantu mencari masalahnya, bukan menyembuhkan. Semua tenaga medis, dokter, spesialis atau yang bukan spesialis, apalagi perawat, mantri, tidak ada yang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Hanya Allah SWT yang memberikan kesembuhan. Maka bapak minta kesembuhan kepada Allah SWT. Kami bantu untuk mencari masalahnya, kemudian kami bantu untuk mencari solusinya. Ini kalau dokter yang punya bekal ilmu agama. Bapak banyak-banyak berdoa, ya, bahkan dia akan menceritakan cerita-cerita yang luar biasa yang pernah terjadi di zaman dahulu, sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang berupa keluangan setelah kesulitan, jalan keluar setelah kesempitan, dan itu tanpa pernah diduga-duga. Insya Allah dia akan keluar dari klinik itu dalam keadaan segar, ya, fisiknya, kemudian psikisnya juga insya Allah. Itu bedanya orang yang memiliki ilmu agama. Jadi ilmu apapun yang dipelajari oleh bapak ibu, ya, oleh anak-anak bapak ibu, jangan lupa bekali mereka dengan ilmu agama. Karena ilmu dunia ini tanpa di backing, tanpa dibarengi dengan ilmu agama, bisa jadi merusak. Baik, saya lanjutkan, masih banyak poinnya. Kemudian ilmu agama ini diantara keutamanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah kita singgung, mansara kataliqan yang sufi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan bermudah jalan menuju surga. Ya, maka jangan lupa ketika kita hadir di majelis ilmu, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kehadiran saya di majelis ilmu, mohon permudah jalan saya menuju surga. Karena itu di antara janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ilmu yang kita dapatkan ini, insya Allah kita bisa beribadah dengan benar, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian itulah yang akan menyebabkan amal kita menjadi diterima di sisi Allah. Lalu kalau amal itu sudah diterima, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, maka akan bermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah ilmu agama ini menjadi pertanda bahwa orang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham akan agamanya. Dia mengerti ilmu agama. Para ulama mengatakan, saya beliau mengatakan, ini menunjukkan, ya, secara pesan secara terbalik, ya, atau mafhum mukhalafahnya adalah bahwa hadis ini menunjukkan
siapa yang tidak punya kemauan untuk belajar agama, berarti orang tersebut tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, setinggi apapun jabatan yang diduduki oleh seseorang, sebanyak apapun pengikut seseorang, sebanyak apapun yang dia raih dari dunia ini, kalau dia tidak diberikan taufik untuk menuntut ilmu agama, semua kebaikan-kebaikan yang tadi tidak ada gunanya. Tapi dengan ilmu agama, ya, walaupun orang itu bukan pejabat tinggi, walaupun orang itu bukan tidak punya pengikut yang banyak, walaupun orang tersebut tidak punya harta yang banyak, ya, tapi hakikatnya dia memiliki kebaikan yang amat besar. Kebaikan baik terkait dengan dunia, lebih-lebih terkait dengan akhiratnya. Karena Rasulullah katakan tadi, man yuridillahu bihi khairan. Dan siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan jadikan dia paham kebenaran. Ya, mungkin Bapak Ibu tanya, Ustaz bilang bahwa dengan ilmu orang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di antara kebaikan dunia itu kan harta, ya, kekayaan itu yang kita punya. Kenapa banyak ulama miskin? Bapak Ibu harus tahu bahwa ulama yang betul-betul ulama, yang mereka menuntut ilmu murni karena Allah SWT, ilmunya untuk diamalkan, tidak untuk tujuan yang lain, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari harta kekayaan, sekali misi kasih tarif sekian 10 sekian 20 juta dan sebagainya, ya. Mereka ini bukan miskin karena susah cari kerjaan dan sebagainya, misinya seret, tidak. Mereka itu miskin karena pilihan. Ada sebenarnya peluang-peluang mereka untuk mendapatkan harta kekayaan ini, tapi mereka tidak mau. Ini namanya miskin ikhtiari, miskin karena dia memang memilih untuk itu. Ya. Ada miskin ikhtiari, artinya miskin emang terpaksa miskin, udah banyak cara untuk dia mendapatkan dunia ini. Usaha ini, usaha itu, banting sini, banting situ, sikut sini, sikut situ, ancam sini, ancam situ. Dari lawan bisnis, enggak juga jadi orang kaya. Ini miskin yang ikhtiar, memang terpaksa. Ulama itu bukan seperti ulama itu, kalau kita lihat dia miskin, itu bukan karena rezekinya seret. Dan contoh yang paling nyata di sini adalah Rasulullah SAW. Yang dari beliau sumber tersebut turun kepada sahabat, turun kepada para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah rezekinya Rasulullah SAW? Ya, Allah tawarkan melalui malaikat kepada Rasulullah SAW supaya gunung yang ada di Madinah itu dirubah jadi emas, jadi kekayaan beliau. Beliau nggak mau. Mana ada orang punya kekayaan emas sebesar gunung? Nggak ada. Beliau selalu berdoa mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad ini secukupnya saja. Jadi Rasul minta sama Allah SWT supaya rezekinya segitu aja, karena beliau tahu bahwa semua dunia ini tidak ada gunanya di sisi Allah SWT. Yang kalau kita mau bahas panjang tentang dunia ini, satu aja yang saya sebutkan, bahwa dunia ini di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia tidak lebih mulia daripada bangkai anak kambing yang cacat. Tidak lebih baik. Dia lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Sahabat tiba-tiba ditawarkan sama Nabi, siapa yang mau beli dengan harga 1 dirham? Bangkai anak kambing cacat. Sahabat bilang, siapa yang mau ya Rasulullah? Ya, dengan 1 dirham. Dikasih gratis saja nggak mau ya Rasulullah. Karena hina di hadapan mereka bangkai. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, la dunia ahwanu indallah min hadza indakum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini seluruhnya lebih hina, lebih enteng, lebih tidak berharga di sisi Allah daripada bangkai ini di hadapan kalian semua. Jadi Nabi tidak mau hidup bergelimang harta walaupun ditawarkan. Ini contoh orang berilmu yang hidup yang sebenarnya di sini lancar tapi mereka tidak mau. Dan banyak ulama-ulama zaman dulu datang dibawakan harta kekayaan. Ini gajinya, dia bilang ada seorang ulama dipanggil sama salah seorang raja, ya, atau gubernur waktu itu, tolong ke rumah, ya, ajarkan anak saya dan saya akan biaya hidup Anda. Enak kan?
Apa kata ulama ini? Kalau kamu mau anakmu menuntut ilmu, saya tunggu di masjid. Duduk di situ bersama kami, dan saya tidak perlu harta kekayaan. Punya izzah, punya harga diri ulama yang betul-betul ulama. Tapi kalau ulamanya cuma sekedar label, itu bisa jadi ayat hadis dipakai untuk cari duit. Pasang tarif ini, pasang tarif itu, ngumpulin harta kekayaan. Kalau kurang dia punya bayaran, udah ini yang pertama dan terakhir. Dan dia tidak akan pernah datang lagi. Bahkan ada orang yang mencari uang dengan ayat Al-Quran. Salah seorang saya cerita, ada orang anak koi yang biasa disewa kalau ada acara-acara tertentu. Terekam dia dari negeri, dari tempatnya menuju ke tempat. Dia sudah dikasih isu bahwa dia akan mendapatkan sekian. Begitu sampai bandara situ turun, kemudian ngomong-ngomong ternyata yang sudah disiapkan itu tidak seperti yang sudah diisukan, jadi sedikit. Apa yang terjadi? Dia bilang, maaf saya nggak bisa, dia langsung balik terbang pulang. Ruginya 2. Sudah rugi nggak dapat pahala, rugi kedua sudah habis ngeluarin uang untuk bayar tiket, yang ketiga nggak dapat uang lagi. Ini kalau orang sudah mencari ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah, bukan tujuannya untuk mendapat ridha Allah, tapi ingin mencari dunia dengan ilmu tersebut. Sehingga dia punya ancaman khusus. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man talaba ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa li'aradin min ad-dunya, lam ya'tal jannah." Siapa saja yang menuntut ilmu, yang seharusnya ilmu itu dituntut karena Allah semata, tapi dia tuntut untuk selain itu, untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mencari surga. Ancaman di ilmu ini, ilmu yang agung, ilmu agama. Kemudian saya sebutkan ilmu yang lain, dan insya Allah kemudian kita azan dulu atau bagaimana mulai? Azan dulu. Nanti bertanya jawab. Iya, setelah azan. Saya sebut aja di poin-poinnya biar walaupun saya tidak jelaskan, yang penting tahu poinnya. Karena kalau saya jelaskan aja. Ya, poin berikutnya, ilmu ini manfaatnya terus mengalir sampai kita mati. Sesuatu yang semakin dunia hanya di dunia yang bermanfaat, tapi ilmu di akhirat. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza mata Adama, apa amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin shalihin yad'u." Kalau anak Adam ini sudah meninggal, maka dia tidak bisa lagi memperoleh pahala untuk dirinya. Ya, nggak ada lagi jalur mendapat pahala kalau sudah mati, karena kita tidak bisa berbuat kecuali dari 3 jalur. Salah satu jalurnya adalah ilmu agama yang sudah diajarkan kepada orang lain dan diamalkan. Berikutnya adalah dengan ilmu orang bekerja sedikit tapi pahala besar. Nabi SAW pernah keluar, selesai sholat subuh, beliau keluar dari masjidnya, dan di situ ada istri beliau berzikir. Ya, lama balik Nabi SAW, istrinya masih zikir sampai matahari naik, banyak zikirnya. Nabi katakan kepada istri beliau, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat, kalian marah lagu sudah dimaklum ibu beliau melawazanatuhunna." Engkau dari tadi duduk di sini, ya, sampai saya balik, ya, saya di sana cuma baca 3 atau 4 kalimat saja. Kalau dibandingkan pahalanya antara 4 kalimat ini dengan yang kau lakukan, masih semakin. Sebutkan Rasulullah SAW, kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Orang kadang-kadang baca Quran, baca zikir sampai ribuan jumlahnya, tapi belum tentu bisa mendapatkan keutamaan seperti ini. Tapi orang melakukan ini pahalanya besar karena ilmu. Karena selanjutnya, orang-orang yang berilmu, apa keutamaan mereka? Ya, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya fa'idahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat daripada orang yang lain. Orang yang menggabungkan antara iman dan ilmu diangkat derajatnya dari orang yang sekadar beriman tapi tidak punya ilmu. Diangkat derajatnya dari orang-orang yang tidak beriman plus tidak. Intinya orang beriman plus ilmu itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sampai kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut. Selanjutnya adalah di antara keutamaan orang berilmu,
bahwa mereka ini mereka ini lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah. Ya. Orang berilmu tapi ibadahnya masih kalah dengan orang yang ahli ibadah. Ulama tapi kalau sholat malam mungkin 11 rakaat tapi hanya 1 jam. Di sana ada orang tidak berilmu tapi kalau sholat malam 11 rakaat bisa sampai 2 jam 3 jam. Siapa lebih utama yang seperti ini? Ulamanya yang lebih utama. Kenapa? Karena orang ahli ibadah dia hanya maslahatnya untuk dirinya sendiri. Sholat yang dilakukan untuk dirinya saja. Zikir yang dilakukan untuk dirinya saja. Tapi orang berilmu, ilmunya bermanfaat untuk dirinya, untuk diamalkan plus bermanfaat untuk orang lain. Makanya digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa keutamaan orang berilmu dari orang yang tidak berilmu adalah wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakibi. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu jika dibanding dengan orang yang tidak berilmu seperti perumpamaan bulan di malam purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Bintang yang banyak, kalau tidak ada bulan, kemudian mati lampu, kita keluar, yakin sudah kesandung sana sini. Tabrak yang listrik, tabrak macam-macam. Walaupun banyak bintangnya, tapi suruh semua bintang tenggelam dan tidak terbit. Munculkan bulan, matikan semua lampu PLN, matikan, suruh matikan. Kita masih bisa main bola di tengah lapangan. Begitu perumpamaan orang ahli. Banyak ahli ibadah di suatu kampung itu hanya untuk diri mereka sendiri saja. Kalau ada masalah di kampung itu, Pak, kita ada masalah ini berkaitan dengan hukum agama, gimana hukumnya? Pak, saya nggak tahu. Nggak ada gunanya. Hanya untuk dirinya saja. Tapi satu orang berilmu di situ, dia bisa bersinar untuk semua orang yang ada di situ. Semua orang yang ada di situ tanya tentang masalah-masalah agama. Itulah bagian orang yang berilmu. Dan terakhir, orang berilmu ya dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ahli ibadah dia cuma minta ampun sendiri, gak ada yang bantu dia minta ampun. Banyak dia istighfar, insya Allah banyak pahalanya. Tapi orang berilmu ya dia istighfar, malaikat mintakan juga istighfar kepada Allah. Penduduk bumi juga mintakan ampun kepada Allah. Bapak Ibu sering dengar kan? Ada orang berdoa, Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina dan sebagainya. Ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, ampuni syekh-syekh kami, guru-guru kami. Bukan cuma itu, bahkan para ulama ini didoakan oleh ikan yang ada di dalam air. Rasulullah SAW bersabda, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ardh, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh wal ikan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang berilmu betul-betul akan dimohonkan ampun untuk mereka oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang sedang berada di dalam air. Besar keutamaan para ulama, besar keutamaan ilmu. Oleh karena itu balik, ya seperti yang dikatakan oleh Amir tadi, mari kita sama-sama menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian yang akan memperkenalkan kita tentang kitabullah, memperkenalkan kita tentang sunnah Rasulullah SAW, memperkenalkan kita tentang Allah Azza wa Jalla, tentang Islam, tentang baginda Rasulullah SAW. Karena inti ilmu agama itu ada 3, Bapak Ibu. Inti ilmu agama itu ada 3. Ilmu yang akan mengenalkan kita tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya minta maaf karena itu semua dari diri saya sendiri dan semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam wa barak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, demikian tadi telah disampaikan pemaparan oleh Ustaz Zaid. Kepada beliau kita ucapkan terima kasih. Bapak Ibu jangan beranjak dulu karena setelah azan dikumandangkan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan insya Allah panitia sudah menyiapkan hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz dan juga siapa yang mau bertanya insya Allah ya. Langsung ada hadiahnya. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, menuntut ilmu jangan sampai di sini. Insya Allah panitia atau pengurus musyawarah kita sedang menyiapkan jadwal untuk terus berlanjut supaya tidak dapat
mudah-mudahan ya kita semua diberikan hidayah Allah SWT untuk bisa